Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Ex-CEO dan co-founder PT Investri Radika Jaya atau Investri Adrian Gunadi buka suara terkait sanksi cabut izin usaha perusahaannya dan seruan OJK terhadap dirinya. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Adrian mengatakan pihaknya tengah menunggu suntikan modal dari investor Qatar. Ia pun mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang kini dihadapi Investri. Pesan singkat tersebut diterima pada Rabu 23 Oktober pukul 2:46 waktu Indonesia Barat ini hari. Adapun Adrian disebut-sebut sedang berada di luar negeri. Dalam tangkapan layar yang tersebar di media sosial baru-baru ini, terlihat salah satu kerabat Adrian yang tengah makan bersama di Doha, Qatar. Ia pun mengucapkan terima kasih lantaran Adrian telah menjamunya di negara tersebut. Di samping itu, Adrian memang sempat menyebut akan ada penambahan modal melalui pendanaan Series D kepada Investri pada Mei 2023 lalu. Ia mengatakan investor Qatar bertindak sebagai lead dalam proses ini, namun tampaknya pendanaan tersebut tidak kunjung cair. Bila merujuk pada laporan keuangan terakhir di laman resminya, Investri mencatatkan total ekuitas 48,81 miliar rupiah, sementara liabilitasnya tercatat di 101,21 miliar rupiah. Adapun aset Investri per 31 Desember 2022 di 148,03 miliar rupiah. Adapun OJK mewajibkan industri fintech lending untuk memenuhi ekuitas minimum 2,5 miliar rupiah dan berlaku pada tanggal 4 Juli 2023. Layanan Google yang Anda gunakan sehari-hari merekam dan menyimpan audio suara saat pengguna berinteraksi menggunakan aplikasi. Beberapa layanan Google yang nguping termasuk Search, Assistant, dan juga Maps. Telah tertulis dalam ketentuan platform tersebut bahwa saat Anda berbicara dengan layanan Google, Google menggunakan teknologi pengenalan audionya untuk memproses audio Anda dan merespons Anda. Perusahaan mengklaim obrolan pribadi pengguna tidak akan pernah direkam atau diintip. Mereka telah mengkonfirmasi mereka memiliki tim yang didedikasikan untuk mendengarkan cuplikan audio yang disimpan, kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan dengan pencarian suara. Jika sebagai pengguna Anda tidak berkenan aktivitasnya direkam oleh Google, ada cara yang sangat sederhana untuk mematikannya. Yang harus Anda lakukan adalah menuju ke aplikasi Google di HP dan ketuk ikon akun di sudut atas layer. Dari sini ketuk kelola akun Google, lalu tekan data dan privasi. Gulir ke bawah aktivitas web dan aplikasi dan matikan, menyertakan aktivitas suara dan audio. Jika Anda menonaktifkan setelah aktivitas suara dan audio ini, Google tidak akan lagi menyimpan rekaman audio di akun Google Anda di server Google dengan aktivitas web dan aplikasi Anda saat Anda berinteraksi dengan layanan Google. Kita beralih ke informasi mancanegara. Israel membombardir cabang Al-Qard Al-Hassan, lembaga keuangan milik Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Minggu malam waktu setempat. Akibat aksi Israel ini, ratusan keluarga meninggalkan rumah di dekat lokasi yang menjadi sasaran sebelum serangan terjadi tanpa ada korban yang dilaporkan. Adapun bangunan di sekitar lembaga keuangan Al-Qard Al-Hassan juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat serangan udara militer Israel itu. Lembaga keuangan Hizbullah di Beirut didirikan pada tahun 1983. Al-Qard Al-Hassan atau AKAH menggambarkan dirinya sebagai organisasi amal yang memberikan pinjaman kepada orang-orang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang bunga. Lembaga ini memiliki lebih dari 30 cabang, sebagian besar berlokasi di daerah yang mayoritas Muslim Syiah di Beirut, Lebanon Selatan, dan Lembah Beka. Lembaga ini beroperasi di bawah lisensi yang diberikan oleh pemerintah Lebanon. Dalam beberapa tahun terakhir di mana Lebanon diserang krisis keuangan, Al-Qard Al-Hassan AKAH disebut telah membantu warga tak hanya Syiah tetapi juga Kristen dan Muslim Sunni di sana. Badan Pengungsi PBB telah mengimbau pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan sebuah perahu yang terdampar di lepas pantai baratnya. Perahu tersebut membawa lebih dari 100 pengungsi Rohingya, termasuk wanita dan anak-anak. UNWACR atau United Nations High Commissioner for Refugees, yaitu Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, mendesak pihak berwenang untuk memastikan penyelamatan di laut dan pendaratan yang aman bagi kelompok yang putus asa ini. Rekan Perlindungan UNHCR di Indonesia, Faisal Rahman, mengungkap
UNHCR dan mitra siap untuk mendukung dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang rentan ini. Perahu tersebut diyakini membawa lebih dari 100 pengungsi. Mereka telah berlabuh sekitar 4 mil atau sekitar 6 km di lepas pantai provinsi paling barat Aceh. Tetapi pada hari Senin, sebuah kapal bantuan menariknya hingga hanya berjarak 1 mil. Faisal menambahkan sebelumnya 5 orang Rohingya dievakuasi pada hari Kamis untuk perawatan medis di sebuah rumah sakit lokal. Ia mengatakan setidaknya 1 pengungsi meninggal saat berada di atas kapal. Faisal sendiri mengatakan negosiasi antara PBB dan pemerintah sedang berlangsung. Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB dan mengatakan tidak dapat dipaksa untuk menerima pengungsi dari Myanmar tersebut. Sebaliknya pemerintah telah meminta negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan memungkinkan kembali warga Rohingya yang tiba di pantainya.